Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Saya ingin menjelaskan kepada Anda, pemirsa yang mungkin masih bingung bagaimana cara kerja vaksin. Gini ya, saya analogikan bahwa vaksin itu bekerja seperti sebuah negara yang lengkap dengan sistem pertahanan negaranya. Ada angkatan bersenjata atau tentaranya. Ada tanknya, ada prajuritnya, dan artileri, sistem persenjataannya, rudalnya, kalau perlu ada nuklirnya. Itu sebenarnya adalah cara sebuah negara untuk memproteksi negaranya dari ancaman serangan musuh. Seperti vaksin. Jadi cara kerjanya adalah kita coba analogikan tentara yang prajuritnya berwarna hijau ini adalah virus. Dan yang prajuritnya berwarna biru ini adalah vaksin. Jadi ketika ada negara lain sebagai virus yang menyerang, mereka sudah siap dengan sistem pertahanannya sendiri. Tembak lagi, terjadi perperangan dengan kekuatan yang baik, maka si musuh ini tidak akan bisa menginvasi negaranya. Itu seperti cara kerja vaksin. Memang tidak menjamin 100% bahwa si vaksin ini, si negara vaksin ini akan menang, tetapi meminimalisir risiko kekalahan. Sejarah vaksin pertama kali dimulai atau ditemukan pada tahun 1796 oleh Edward Jenner yang saat itu menemukan vaksin untuk cacar air pada manusia. Kemudian, hampir 100 tahun kemudian, atau pada tahun 1885, Louis Pasteur menemukan vaksin dengan menggunakan teknologi yang sudah semakin modern untuk antraks dan juga sejumlah penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus. Kemudian, teknologi semakin mutakhir. Di tahun 1930-an ke atas, semakin mudah ditemukan vaksin untuk berbagai macam virus atau penyakit. Ada TBC, polio, dan lain sebagainya di Indonesia. Nah, sekarang vaksin COVID-19 sudah datang di Indonesia. Bahkan program vaksinasi nasional sudah dimulai hari Rabu pekan lalu dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin pertama di Indonesia. Tetapi masih banyak nih sebenarnya perdebatan yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat, di netizen yang terhormat seperti Anda mungkin pemirsa. Dan kami, 15 Minutes, mencoba merangkumnya. Paling tidak ada 6 pertanyaan besar yang akan coba kami jawab satu persatu. Yang pertama, soal efikasi 65,3% yang lebih rendah dibandingkan negara lain yang juga menggelar uji klinis COVID-19, yaitu vaksin Sinovac ini, seperti Turki. Tapi apakah benar ini kemudian tidak manjur dan tidak bisa memberikan proteksi yang berlebih terhadap orang yang menerima vaksin tersebut? Gini deh, yang jelas angka 65,3% itu sudah lebih tinggi dari standar WHO, yaitu 50% untuk diberikan izin penggunaan darurat. Jangankan 65,3%, 51% pun juga sudah aman ketimbang tidak sama sekali memberikan perlindungan, iya nggak? Ya, jadi efikasi itu bahasa gampangnya adalah kemanjuran. Di dalam hal vaksin, maka efikasi itu berarti atau kemanjuran itu adalah bagaimana kekuatan dia bisa mencegah terjadinya infeksi. Istilah efikasi itu adalah merupakan hasil dari suatu uji klinik. Cara menghitungnya adalah kita menghitung berapa kasus positif COVID pada kelompok yang divaksin sama yang tidak divaksin. Nanti dibandingkan, ada satu rumusnya begitu. Pada yang kelompok tidak divaksin, tentu kalau kemungkinan akan banyak yang terpapar begitu ya. Semakin besar perbandingan antara kelompok
vaksin dengan non vaksin terhadap kasusnya tadi, maka akan semakin besar efikasinya. Pertanyaan yang kedua, kenapa hasilnya bisa berbeda dengan Turki yang juga menggelar uji klinis? Kita cuma 65,3%, mereka 90-an%. Begini, kalau menurut ahli, tingkat kemanjuran atau efikasi terhadap uji klinis itu memang sangat mungkin berbeda bergantung dari jumlah dan tipe subjek yang diambil. Misalnya, di Turki itu 7.000 relawan. Kita di Indonesia cuma 1.600 ya, catat ya. Dan itu terlokalisir di Bandung dan itu kelompok umum. Kalau di Turki 7.000 relawan, 1.300-an diantaranya tenaga kesehatan yang berisiko sangat tinggi untuk terpapar. Jadi sangat mungkin memang efikasinya berbeda. Dan ini memang bisa dijawab secara ilmiah. Sebetulnya barangnya sama. Iya, jumlahnya kan beda juga. Di jumlah subjeknya kan beda. Ya, kemudian saya kurang tahu tentang lama pengamatan ya, karena di Turki udah duluan, sementara kita akan lebih lambat ya, jadi kita mungkin baru 6 bulan pengamatan. Nah, kalau kita teruskan pengamatan sampai 1 tahun, itu mungkin angka bisa berubah lagi, gitu loh, karena kan jumlah yang terpapar kan pasti akan tambah lagi mungkin antara dua kelompok yang divaksin maupun yang nggak divaksin. Jadi saya bilang angka itu bukan harga mati, itu masih mungkin berubah. Either dia meningkat atau berkurang kita belum tahu ya. Pertanyaan yang ketiga, aman atau tidak ini digunakan? Begini, yang saya bisa bantu adalah vaksin ini ya. Vaksin ini bukan obat. Vaksin ini tidak menjamin 100% Anda tidak akan terpapar COVID-19 setelah disuntik. Tetapi ini akan memberikan perlindungan, proteksi, meminimalisir tingkat paparan ketimbang kita tidak disuntik. Jadi seharusnya memang ya aman. Efikasi dan keamanan adalah hal yang berbeda. Keamanan adalah terkait dengan berapa banyak efek yang tidak diinginkan yang terjadi ketika dipaparin vaksin. Dan faktanya adalah ternyata yang dilaporkan memang sangat sedikit efek-efek yang tidak diinginkan itu. Misalnya ya ada sakit di tempat suntikan, kemudian mungkin ada demam, ada mungkin lelah seperti itu. Yang itu jumlahnya sangat sedikit dan itu sifatnya reversible begitu. Sehingga artinya dari segi keamanan itu aman. Itu hal yang berbeda dengan efikasi. Jadi sangat mungkin suatu vaksin yang sangat efikasius, artinya efikasinya tinggi, tapi tidak aman, itu juga bisa gitu loh. Pertanyaan berikutnya, yang keempat, siapa saja kemudian yang bisa dan tidak bisa atau tidak boleh menerima vaksin COVID-19? Termasuk saya nih bertanya nih, karena kan saya pernah terpapar COVID-19. Apakah boleh mereka yang sudah pernah terpapar kemudian disuntik lagi dengan vaksin yang sebenarnya berisi virus yang sama tetapi sudah dilemahkan? Bisa jawabannya, karena saya sudah mengkonfirmasi hal ini langsung kepada ahlinya. Jadi tenang saja, kita justru akan semakin terproteksi dengan vaksin COVID-19 ini. Walaupun memang ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa menerima vaksin ini. Pada prinsipnya orang yang telah terinfeksi kemudian sembuh itu belakangan. Namun kalau kita melihat di berbagai negara biasanya boleh menunda sampai 3 bulan, jadi masih tetap perlu mendapatkan vaksinasi karena menurut perkiraan para ahli antibodi yang ada di tubuh orang yang baru terinfeksi itu lama-lama akan habis dan karena itu diperlukan vaksin. Untuk kelompok-kelompok yang saat ini belum bisa menerima vaksin, ya harus dilindungi jangan sampai terinfeksi, artinya memakai protokol kesehatan yang ketat. Lagi pula kan sekarang izinnya kan izin darurat, Mas. Izin darurat itu berarti karena uji klinik fase 3 belum selesai total, sehingga untuk yang sekarang ini belum layak untuk mendapatkan vaksin, satu saat nanti mungkin sekali bisa mendapatkan vaksin juga. Jadi untuk dipilihkan vaksin mana yang cocok.
Minum dulu. Oke, pertanyaan berikutnya yang kelima adalah kenapa cuma Sinovac? Apakah cuma Sinovac saja yang diimpor oleh pemerintah Indonesia? Dan apa bedanya dengan vaksin-vaksin yang lain? Yang jelas, pemerintah kita sudah mengadakan proyek untuk bisa mendatangkan vaksin-vaksin lain. Tidak hanya Sinovac. Ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada Novavax. Dan apa bedanya? Kita lihat informasi berikut ini. Pemirsa, berikut adalah 3 di antara 7 vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Vaksin ini adalah vaksin COVID pertama yang digunakan di Indonesia setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau EUA. Dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan atau inactivated virus. Dengan cara ini, tubuh bisa belajar mengenali virus penyebab COVID-19, yaitu SARS-CoV-2, tanpa harus menghadapi risiko infeksi serius. Vaksin Sinovac disuntikan sebanyak 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan selama 14 hari, sebesar 0,5 mili per dosis. Yang kedua, vaksin COVID-19 produksi Pfizer BioNTech, dikenal dengan nama resmi Comirnaty. Vaksin ini merupakan hasil kerjasama perusahaan farmasi Amerika Serikat dengan perusahaan bioteknologi Jerman. Dalam pembuatannya, vaksin Pfizer yang menggunakan teknologi messenger RNA yang akan mengajarkan sel di tubuh kita untuk membuat protein pemicu respon imun tubuh. Dalam penggunaannya, vaksin Pfizer BioNTech harus disuntikan sebanyak 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 28 hari sebesar 0,5 mili per dosis. Yang ketiga, vaksin COVID-19 produksi Novavax. Vaksin ini adalah vaksin COVID-19 produksi perusahaan bioteknologi asal Maryland, Amerika Serikat. Dibuat menggunakan platform atau metode protein subunit, yaitu spike protein khusus untuk meniru protein spike alami di dalam virus COVID-19. Cara kerjanya dengan memasukkan protein yang memicu respon antibodi. Protein tersebut dikombinasikan dengan bahan pembantu bernama adjuvant matrix M Novavax yang dapat meningkatkan respons imun dari antigen protein. Pertanyaan terakhir, ini kita semua sudah nggak sabar ya. Dengan adanya vaksin ini terus kemudian kapan pandemi ini selesai? Kapan herd immunity atau kekebalan komunitas ini bisa terbentuk? Sabar, ada prosesnya, semuanya membutuhkan waktu yang akan dijawab langsung oleh pakarnya. Agak sulit ini ya, karena kita memang menggunakan vaksin baru dan juga memang dipengaruhi juga oleh ya nanti kepatuhan masyarakat di dalam vaksinasi dan sebagainya. Karena kalau hitungan kita, misalnya dengan asumsi ya, vaksinnya adalah 65% efikasinya, kemudian misalnya adalah penularannya adalah sekitar 2, katakanlah begitu ya, 1 orang bisa menularkan pada 2 gitu ya, maka kita akan membutuhkan hitungannya itu sekitar 77% populasi itu harusnya tercover oleh vaksinasi begitu. Nah berarti apa? Programnya itu harus mencakup sekian itu, dan itu mau berapa lamanya tergantung ketersediaan vaksinnya begitu. Jadi kalau pemerintah cepat menyediakan vaksinnya, insya Allah akan lebih cepat juga tercapai begitu. Jadi nggak bisa diramalkan sekarang. Vaksin itu kan memang tidak hanya dari Sinovac saja. Misalnya mau ada vaksin yang lain, itu juga silahkan begitu. Dan saya lebih setuju tidak digratiskan begitu oleh pemerintah. Maksud saya ya, memang sebagian bisa di-cover oleh pemerintah. Tapi mungkin yang vaksin-vaksin yang di luar itu boleh diregulasi begitu, didatangkan, tetapi mungkin oleh swasta misalnya tetap sesuai dengan aturan itu akan mempercepat. So, gimana? Sudah terjawab kan lewat jawaban-jawaban tadi? Mudah-mudahan terjawab. Tapi yang harus dipahami adalah vaksin ini bukan akhir dari segalanya. Vaksin memang diharapkan bisa menjadi game changer agar pandemi ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Tetapi itu semua akan mubazir kalau kita semua, saya, Anda tidak mematuhi, tidak taat terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kita juga harus menerapkan itu semua agar kita ikut menjadi game changer, agar bisa membawa bangsa ini dan dunia terbebas dari pandemi. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa lagi
di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV